Ya, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara mendownload dan instalasi Android Studio pada sistem operasi Windows. Nah, sekarang kita mau buat Hello World. Hello World basically istilah yang kita gunakan bagaimana melakukan uh, up and running suatu aplikasi atau teknologi hanya untuk melihat bahwa uh, the application works. Oke, uh, kita create new project aja di sini ya. Nah, untuk awal saya pilih empty activity aja. Next. Kemudian untuk namanya Hello World. Lokasinya ini saya mesti ubah nih. Saya ganti aja session 01 mobile genap. Oke, minum SDK Android 4.1 Jelly Bean. Finish. Kita klik finish aja. Finish. Oh ya, pakai ini aja deh. Aduh, slow respon ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, kita lihat dan kita tunggu apa yang terjadi. Ah, gila, berat banget. Berat banget. Berat banget. Lagi proses. Dia kontak lagi buat update. Untungnya ada progress barnya di sini jadi kita bisa pantau. Lama cuy. Lama. Aku juga bingung kenapa ada mata kuliah ini. Ini paling mata kuliah paling resource consuming karena ya spek spek laptop atau komputer ya mesti tinggi. Aduh, gila baru respon. Lama, oi. Kayaknya perlu minta atasan buat ganti laptop nih. Upgrade komputer 12 giga Core i7 tahun 2016. Ya 5 tahun lalu sih. Oke, jadi ini template yang disediakan oleh Android Studio. Jadi dia otomatis akan membuat main activity.java dan activity main.xml. Oke, jadi Android Studio itu adalah Integrated Development Environment atau IDE ya singkatannya. IDE ini adalah semacam tool yang menolong developer, programmer untuk membuat suatu aplikasi. Jadi ada banyak bagian yang diotomatis oleh aplikasi ini sehingga kita tidak perlu melakukan segala sesuatunya secara manual. Contohnya misalnya untuk membuat layout dari activity atau tampilan dari suatu aplikasi Android, kita bisa lakukan di IDE ini. Ada tampilannya, ada previewnya, sehingga kita tidak perlu lagi uh, coding di XML nantinya, gitu kan? Dan uh, ya trial and error melihat hasil tampilannya. Jadi maksudnya kita ubah kode, kita tidak perlu langsung melakukan instalasi ke Android, tetapi cukup dengan preview yang diberikan oleh IDE. Sehingga bisa menghemat waktu
developer gitu kan. Jadi tidak perlu lagi ubah, install, lihat hasilnya, ubah, install, lihat hasilnya. Tapi cukup dengan ubah kodenya, terus otomatis nanti akan dibuat previewnya. Preview. Kira nanti kalau misalnya instalasi, preview itu ya itu maksudnya itu. Kira-kira kalau misalnya kita install langsung, tampilannya ya mirip-mirip dengan yang ada di preview, jadi tidak jauh berbeda. Aduh, initializingnya lama banget. Oke. Nah, ini adalah preview tampilannya. Oke. Bisa di zoom juga di sini. Bisa zoom out dan zoom in. Bisa reset. Nah, di sini untuk tampilannya kita punya berbagai macam widget atau view yang bisa kita drag and drop di layoutnya ya. Jadi untuk membuat aplikasi Android ada dua bagian utama, yaitu XML. Ini mengatur layout. Jadi sebenarnya ini adalah kode XML ya. Kode XML. Tapi oleh Android Studio, kita dibantu dengan dibuatkan previewnya. Oke, jadi kalau misalnya layoutnya seperti ini, nanti previewnya itu seperti ini kalau misalnya jalan di aplikasi. Nah, bagian yang lain adalah ada yang namanya activity. Activity itu, jadi konsepnya begini di Android Studio, di Android development ya. Jadi setiap user berinteraksi dengan mobile device gitu kan, dia melakukan activity, suatu aktivitas kegiatan. Nah, konsep aktivitas ini kemudian dibuatkan dalam kode program dalam bentuk kelas ya, dalam bentuk kelas. Jadi yang ditampilkan user itu adalah activity-nya. Intinya adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh user. Ya. Nah, setiap activity ini biasanya memiliki satu tampilan, kan? Ada tampilannya. Ada tampilannya. Nah, untuk tampilan dari aktivitas tersebut supaya user bisa berinteraksi dengan aplikasinya, itu ada yang disebut dengan layout. Nah, layout di sini adalah activity main XML ini. Jadi activity main yang di sini itu mengacu ke activity main XML ini. Nah, lagi-lagi oleh Android Studio ini diotomasi sama dia, gitu kan. Jadi pada saat aktivitasnya ini diluncurkan, itu kan, pada saat event on create, aktivitasnya itu dibuat, itu kan, set content view. Jadi set isi dari tampilannya itu adalah activity main XML ini. Jadi pada saat main activity dibuat, set tampilannya activity main XML ini. Oke. Nah, satu bagian penting yang lain dari aplikasi Android adalah ada yang namanya manifest ya. Android manifest. Nah, di Android manifest ini dia mendeskripsikan aplikasi yang kita buat. Dari labelnya gitu kan, terus ikonnya, gitu kan, package-nya, terus aktivitas utama dari aplikasinya. Nah, penandanya adalah di dalam aktivitasnya itu kan, di main activity-nya ini ada yang namanya intent filter. Nah, action-nya sebagai aktivitas utama. Oke, terus ada juga yang kita set sebagai
launcher, gitu kan. Jadi yang diluncurkan pertama kali pada saat aplikasi dijalankan itu adalah main activity ini. Nah, main activity ini mengacu ke kelas main activity.java. Oke. Jadi ada beberapa bagian yang penting. Yang pertama adalah kelas main activity-nya atau kelas activity-nya. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan logic dari program tersebut, dari activity tersebut. Terus ada juga layout yang direpresentasikan oleh file XML. Tujuannya untuk mendefinisikan tampilan. Nah, untuk ya saya lupa jelaskan. Ya, main activity itu ditempatkan di direktori Java yang ini ya, dalam package-nya. Terus untuk activity main XML itu masuk ke dalam resources, ke dalam direktori layout. Nah, ini adalah main activity-nya. Terus file yang lain yang penting adalah Android manifest. Tujuannya untuk mendefinisikan aplikasinya, ya. Jadi nama, label, icon, activity utamanya apa, launchernya gitu kan. Jadi di dalam aplikasi Android kita bisa memiliki berbagai macam activity, ya. Tidak hanya satu, tapi bisa banyak. Nah, untuk contoh yang ini saya hanya pakai satu activity, yaitu main activity. Nah, dari sekian banyak activity, kalau misalnya Android manifest-nya, kalau misalnya aplikasinya itu memiliki banyak activity, harus ada satu yang kita set sebagai activity main yang diluncurkan untuk pertama kali pada saat aplikasinya dieksekusi. Nah, perlu diingat juga bahwa main activity atau activity itu bukan main activity, tapi activity itu tidak harus selalu memiliki layout. Jadi bisa aja activity itu tidak memiliki layout. Jadi misalnya dia jalan di background atau untuk memproses suatu data dan lain sebagainya. Dia tidak harus memiliki layout. Tapi biasanya setiap activity itu memiliki satu layout. Nah, perlu diingat juga bahwa satu activity itu bisa memiliki banyak layout. Jadi bisa gonta-ganti yang ditampilkan apa aja. Terserah dari programmer yang mau set content view-nya itu layoutnya apa aja. Oke. Nah, ini udah. Nah, sekarang untuk mengetes aplikasinya, kita bisa melakukan ya ada dua cara sih. Yang pertama adalah kita instalasi ke HP, kita jalankan, itu bisa dilakukan. Nah, cara yang lain adalah dengan menggunakan emulator. Emulator ya. Oke. Nah, cara buat emulator adalah seperti ini. Di sini saya punya yang namanya AVD Manager. Oke. Nah, AVD Manager ini disediakan oleh Android Studio supaya kita bisa buat virtual device. Nah, klik virtual device. Saya coba cari yang kecil aja ya, biar loadingnya cepat. No. Oke, Pixel. Ya, Google Pixel aja. Next. Oke, saya mesti download lagi image-nya. Wow. Ini nih, oke, download, accept. Ini nih Android nih, development di Android itu awalnya itu resource consuming banget. Download sana, download sini, makan memori. Waduh, parah deh. Gila, 1,1.
Oke lah, kita skip dulu ya. Ini saya stop recordingnya. Ya, hooray, finally it finish. Oke, downloadnya selesai. Kita klik finish aja. Nah, sekarang kita udah punya emulator di sini. Sorry, not emulator. Image, system image, Android R. R. So, ya, ini namanya Android Virtual Device Name Pixel API 30. Oke. Oke, kita klik finish aja. Nah, sekarang kita mau jalankan. Nah, ini juga nih gila nih. Bakal lama nih. Bakal lama. Oi, launch. I already click it, right? Oh, it's already running. Sudah diklik tapi tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Mana? Ayo muncul dong. Oh, finally. It appears. Masih blank aja. Muncul dong gambarnya. Oi, oi, muncul dong. Ah, muncul. Ada logo Google lah. Google. Aduh, lama. Oke, Android Virtual Device Manager-nya kita close aja. Jadi emulatornya muncul di sini. Lama coy. Lama banget. G doang. Oh, ada progress bar-nya di bawah. Ada cacing kaku. Cacing kaku jalan. Keluar masuk. Gila tong. Lama amat. One hour later. Krik, 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 krik. Aduh, mata kuliah apa ini lama. Oi, finally. Pixel is starting. Finally, Pixel is starting. Wah, lama, 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 lama. What? What's happening? What? Oke, udah jalan. Nah, sekarang kita mau coba ke record nggak ya? Oh iya, ke record. Eh, Beneran sih? Record. Oh. Oke, sekarang kita coba klik tanda panah hijau di sini. Run app. Oke, run app. Tadang. Pastikan di bagian bawah progress bar-nya ada nih. Apa pesannya? Gradle build running. Click to open text window. Oh. One process running.
Gila, Cradle Build. Oke, ah jadi di dalam project suatu aplikasi Android itu ada manifest, ada Java, ada resources, ada Java code ya, ada Java code yang di generate, ada Java code yang dibuat langsung sama programmernya. Nah, semuanya ini itu mesti di-compile atau di-build menjadi satu aplikasi yang utuh yang kita sebut eh, APK biasanya ya, APK Android Package Something. Nah, APK ini kemudian diinstal ke emulatornya atau aplikasi Android. Nah, itu ada proses yang disebut di sebelumnya build. Nah, untuk Android sendiri ya, ini itu juga package manager ya. Jadi dia mendownload secara otomatis dependensi library yang tersebut semua kemudian otomatis buat saja gitu untuk menghasilkan file executable atau dalam konteks Android ya APK-nya ini kemudian install ke Android device untuk dijalankan atau untuk kemudian digunakan sebagai dalam proses debugging ya untuk mengecek apakah aplikasinya masih ada debug atau KB plus debug dan lain sebagainya. Nah, prosesnya ini lama banget. Gua nggak tahu kenapa nih. Ini karena komputer gua yang sudah ketuaan atau memang Android Studio-nya yang tidak punya hati dan tidak mau mengerti kondisi programmer, khususnya programmer di tanah air yang kantongnya pas-pasan, hanya bisa membeli laptop spek menengah ke bawah. Oh, sudah selesai. Sekarang dia sedang melakukan instalasi. Oh, launching activity. Mari kita lihat saudara-saudara tampilannya seperti apa. Yes, berhasil. Loh, loh. Oh, kok putih dong? Woi, berhasil nih. Ini ada tampilan Hello World-nya. Gila, gue salah ketik lagi Hello World. Hah, parah, parah, parah. Kita mau ubah nanti ya. Jadi bukan Hello World. Ya, kalau kalau orang US sih bilangnya Hello World. Kalau orang British bilangnya Hello World. 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 No, not World. World. Hello World. Hello World. Oke, jadi ini aplikasinya. eh, aplikasi Hello World. Nggak ngapain, hanya menampilkan teks saja. Ini ada interaksi dengan user. Nah, saya akan jelaskan interaksi dengan usernya di video berikutnya. Jadi akan lebih dinamis. Oke, buat tambahan, ini cara navigasi emulatornya ya. Klik drag ke atas. Nah, ini ada aplikasinya terinstall di sini, Hello World. Klik aja. Oke, ini Hello World. Ya, pada intinya kalian bisa menggunakan emulator ini ya semacam ya device yang kalian sering gunakan. Kalau misalnya kalian menggunakan HP, cukup colokin aja, terus nanti di HP akan diminta hak akses, apakah bisa connect atau instalasi
atau debugging